Hai Hai teman-teman, teman-teman, kami dari kelompok 7 dan saya sendiri Yanwar Hakam Rosyadi Ahmad. aku Dianita Puspitasari. Aku Sinta Yurismawati. Oke, selama beberapa menit ke depan, kami akan membersamai kalian dalam menyelisik lebih jauh tentang bisnis startup digital Netflix. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang didirikannya Netflix. Netflix adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California, Amerika Serikat. Bisnis utama perusahaan ini yaitu layanan berlangganan streaming film dan program televisi, juga program original Netflix. Netflix dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya dengan adanya koneksi internet. Dalam tayangan Netflix, penonton tidak perlu direpotkan lagi dengan adanya iklan, sehingga mereka bisa dengan puas menonton tayangan televisi yang mereka inginkan. Berikutnya yaitu sejarah didirikannya Netflix dari awal tahun 1997 hingga sekarang tahun 2021. Pada awalnya, pada tahun 1997, Reed Hastings dan Mark Randolph memulai ide Netflix dengan tujuan menyewakan film secara online. Dan pada tahun berikutnya, diluncurkanlah situs penyewaan dan penjualan DVD pertama bernama Netflix.com. Mereka menawarkan berbagai penawaran kepada pelanggannya, yaitu salah satunya dengan menyewakan DVD secara tidak terbatas dengan paket bulanan berharga murah yang menjadi favorit banyak orang. Dan pada tahun 2000, Netflix mulai memperkenalkan gagasan barunya berupa sistem rekomendasi film, prediksi film secara akurat bagi para anggota yang telah terdaftar. Netflix memulai langkah besarnya dengan memberikan penawaran umum perdana pada tahun 2002 berupa Initial Public Offering di Nasdaq dengan berada di bawah ticker NFLX, serta menggait sebanyak 600.000 anggota di Amerika Serikat. Hasilnya, pada tahun 2005, anggota Netflix pun bertambah menjadi 4,2 juta orang. Pada tahun 2007, Netflix merilis fitur baru layanan streaming yang dimana seseorang bisa menonton acara TV dan film-film di komputer pribadinya. Tidak hanya itu, Netflix juga melakukan kerjasama dengan perusahaan elektronik agar layanan streaming bisa dinikmati melalui perangkat apa saja. Beberapa di antaranya yakni seperti Xbox 360, pemutar Blu-ray, serta decoder televisi. Seiring dengan perkembangannya, Netflix dapat dinikmati di iPad, iPhone, serta iPod Touch Apple, serta berbagai macam perangkat lainnya yang bisa terhubung dengan internet. Pada tahun 2012, Netflix memperluas layanannya ke negara-negara di Eropa seperti Inggris, Irlandia, serta berbagai negara Nordik lainnya. Pada tahun 2016, Netflix masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan koneksi internet super cepat. Pada tahun 2020, Netflix adalah studio yang paling banyak mendapatkan nominasi piala Oscar dan Emmy. The Hardship Fund diluncurkan untuk membantu para pekerja komunitas kreatif yang terdampak oleh COVID-19. Dan pada tahun ini, yaitu pada tahun 2021, keanggotaan Netflix melebihi dari 200 juta pengguna. Selanjutnya, yaitu tujuan didirikannya Netflix, yaitu untuk memberikan akses ke berbagai acara TV, film, dan dokumenter yang dapat menghibur seluruh masyarakat di dunia. Netflix dapat diakses di mana saja, kapan saja, tanpa adanya iklan, dengan satu langganan dan bantuan koneksi internet.
Baiklah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Wah, menarik ya perjalanan dari sebuah bisnis startup digital Netflix. Tapi ada yang nggak kalah menarik nih, yaitu perjalanan dari seorang founder sekaligus CEO dari Netflix yang akan saya tampilkan dalam pembahasan dua profil CEO. Reed Hastings adalah sang founder sekaligus CEO dari Netflix. Lahir tanggal 8 Oktober tahun 1960 di Boston, Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan S1-nya di Baldwin College, jurusan matematika, lalu kembali ke Amerika, menyelesaikan S2-nya di Stanford University, jurusan Artificial Intelligence. Wah, jadi nggak usah diragukan lagi kualitas programmingnya. Tapi sebelum kuliah tentunya SMA dulu kan ya. Nah, di sini nih fun fact-nya dari Reed Hastings. Bahwa setelah SMA, Reed Hastings mengawali pekerjaannya sebagai sales vacuum cleaner yang menawarkan produknya secara door to door. Wah, menarik ya. Ternyata di balik sosok Reed Hastings sekarang dulu pernah menjadi sales vacuum cleaner. Pekerjaan ini ia tekuni selama 1 tahun. Bisa dibilang Reed Hastings ini gap year ya. Tapi gap year yang berkualitas dan mampu menyelesaikan S2-nya di Stanford University. Reed Hastings mengawali di dunia bisnisnya tahun 1991 dengan mendirikan Pure Software bersama temannya yaitu Raymond Page dan Mark Box. Pure Software ini menawarkan sebuah perangkat debugging untuk para teknisi komputer. Dan di bisnis pertamanya ini ternyata sukses besar dan laku di pasaran. Sehingga di tahun 1995, Pure Software diakuisisi oleh Rational Software mendapatkan uang sebesar 750 juta US dollar atau sekitar 10 triliun rupiah. Nah, dari hal ini menjadi cikal bakal dari lahirnya Netflix, di mana uang hasil penjualannya itu dijadikan modal oleh Reed Hastings mendirikan usaha barunya yaitu rental DVD bernama Netflix. Per 2020, menurut laman Forbes, hingga kini kekayaan dari Reed Hastings itu sekitar 5,2 billion atau setara dengan 73,6 triliun rupiah. Dan sekarang pelanggan Netflix mencapai sekitar 195,2 juta dengan total pendapatan hingga 90,2 triliun rupiah. Wow. Oke, setelah ini akan dilanjutkan oleh pembahasan berikutnya. Hai, di sini aku akan menjelaskan tentang permasalahan yang pernah dialami oleh Netflix serta prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Netflix. Yang pertama, permasalahan yang pernah dialami oleh Netflix. Netflix pernah kehilangan 800.000 pelanggan. Permasalahan ini bermula ketika Netflix mengumumkan keputusannya untuk memberikan harga terpisah antara DVD yang dikirim via email dan streaming video. Hal ini membuat para pelanggan harus menambah biaya berlangganannya. Konsumen melakukan protes melalui jejaring sosial yaitu Twitter dengan hashtag #DearNetflix. Hal itu membuat keputusan Netflix ditunda, namun keputusannya hanya ditunda bukan dibatalkan. Sehingga saat keputusan itu betul-betul dilaksanakan, konsumen kembali protes dan pada kala itu saham langsung turun 19%. Pada 30 September 2011, angka pelanggan Netflix turun dari 24,6 juta orang menjadi 23,8 juta orang. Selanjutnya, Netflix pernah dituntut oleh Fox dengan dugaan pembajakan karyawan pada tahun 2016. Fox menyatakan bahwa Netflix melakukan kampanye kurang ajar untuk merebut beberapa orang dari Fox. Fox mengklaim Netflix merekrut 2 karyawan tinggi, seorang eksekutif pemrograman dan seorang eksekutif pemasaran. Meskipun Netflix tahu kalau mereka memiliki kontrak dengan Fox. Di sisi lain, Netflix menyatakan bahwa ia tidak salah. Menurut Netflix, kesalahan itu merupakan kesalahan Fox sendiri yang mengintimidasi karyawan dengan mengambil kesepakatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan kebijakan publik. Netflix membela diri bahwa ia hanya menawarkan pekerjaan kepada karyawan Fox, bukan merampasnya. Selanjutnya, Netflix pernah diblokir oleh Telkom. Netflix masuk ke Indonesia pada tahun 2016, namun tak berselang lama, Netflix diblokir oleh Telkom sehingga Netflix tidak bisa diakses oleh pelanggan Telkom, IndiHome, serta WiFi ID.
Lalu, Netflix menyepakati komitmen kepatuhan pada Self-Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN. Dengan adanya implementasi konten code dari Netflix ini, Telkom menyambut iktikat baik tersebut sebagai peluang meningkatkan kualitas layanan. Sehingga mulai tanggal 7 Juli 2020, pelanggan Telkom bisa menyaksikan tayangan Netflix. Selanjutnya, banyak pengguna yang mengakses akun ilegal, misalnya di Indonesia. Pada Netflix terdapat ketentuan bahwa satu akun sebenarnya bisa dipakai oleh beberapa orang, namun hanya dalam lingkup satu rumah saja. Tapi pada kenyataannya, banyak orang berbagi akun yang tidak dalam lingkup satu rumah. Bahkan banyak orang membeli akun ilegal yang harganya jauh lebih murah daripada harga resminya. Maka dari itu, Netflix melakukan pembatasan dengan memunculkan notifikasi yang berbunyi, jika Anda tidak tinggal dengan pemilik akun, Anda perlu memiliki akun Anda sendiri untuk terus menonton. Jika yang mendapatkan notifikasi tersebut adalah pemilik akun, maka pemilik akun diminta untuk memverifikasi melalui email atau SMS yang dikirim. Dengan kata lain, mereka yang biasa nebeng akun diharuskan membuat dan memakai akun sendiri kalau tidak ingin diblokir oleh Netflix. Selanjutnya, bocornya informasi rahasia perusahaan oleh orang dalam. 3 mantan insinyur Netflix dan 2 rekannya didakwa dengan tuduhan adanya perdagangan orang dalam yang menghasilkan keuntungan lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 43,2 miliar rupiah. Pengaduan yang diajukan di Pengadilan Federal di Seattle, Amerika Serikat mengatakan Sung Mo Jae-jun melakukan perdagangan ilegal pada informasi non-publik mengenai pertumbuhan basis pelanggan Netflix. Pada 2016 dan 2017, Sung Mo Jun diduga berulang kali memberikan informasi pertumbuhan pelanggan kepada saudaranya, John Jun, dan teman dekatnya Jun Wo Chon. Data tersebut untuk berdagang sebelum pengumuman pendapatan Netflix yang ke-13. Sung Mo Jun diduga memperdagangkan dirinya sendiri dan memberitahu John Jun dan Chon sebelum pengumuman pendapatan Netflix dari 2017 hingga 2019. Sung Mo Jae-jun juga mendapatkan informasi dari orang dalam Netflix lainnya yang juga merupakan insinyur Netflix, yaitu Lee dan B. Pengaduan SIC pendakwa Sung Mo Jun, John Mo Jun, Chon, Lee, dan B melanggar ketentuan anti penipuan Securities Exchange Act tahun 1934. Berikut adalah prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Netflix sejauh ini. Yang pertama, meraih 24 nominasi Academy Awards 2020, mendapatkan 42 nominasi pada Golden Globe Awards, memenangkan 7 penghargaan Oscar 2021 dalam perhelatan penghargaan film bergengsi, dan tercatat telah meraih 160 nominasi Emmy, serta pada kuartal terakhir tahun lalu, yaitu tahun 2020, Netflix mencatatkan pendapatan sebesar 6,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan total 200 juta pelanggan berbayar dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.